dengan kode QR, maka digital signature atau sistem verifikasi online. Begitulah Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu lebih efisien secara administrasi, yaitu lebih cepat, lebih hemat biaya dibandingkan dengan pencetakan ijazah secara massal. Ya Bapak dan Ibu, kalau ijazah dicetak aja zaman dahulu, ya Allah, betapa banyaknya seluruh Indonesia, ya sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan siswa seluruh Indonesia dari SD sampai SMA atau perguruan tinggi. Ternyata biayanya sangat besar. Tapi dengan itu semua maka akan lebih efisien. Kemudian yang terakhir, tujuan yang keempat yaitu ramah lingkungan. Mengapa ramah lingkungan? Karena kita mengurangi penggunaan kertas, sehingga kita bahasa kasar itu kertas itu yang bagus ada dibuat dari pohon, Bu. Ya, maka mengurangi penebangan pohon untuk membuat kertas sehingga lingkungan kita menjadi tetap ramah, lebih sehat, hanya karena faktor untuk pencetakan ijazah. Itu ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, bahwa kaitannya dengan kelulusan nanti, itu tadi Pak Haji Sarif sudah menyampaikan tanggal 2 Juni tahun 2025. Lalu pelaksananya bagaimana? Pelaksananya nanti tepat jam 10 tanggal 2 Juni itu hari Senin kalau tidak salah ya. Hari Senin nanti tepat jam 10 akan diumumkan siapa-siapa yang lulus, siapa-siapa yang tidak lulus. Tapi mudah-mudahan SMP 277 Jakarta mudah-mudahan selalu lulus 100%. Amin amin wal alamin. Dan nanti lewat apa? Nanti untuk pengumumannya akan dibuatkan lewat link oleh pihak sekolah. Jadi nanti link akan dikirim ke putra-putri Ibu, dan putra Ibu akan melihat link itu apakah lulus atau tidak. Nanti disitulah akan terbaca atau terlihat pada saat anak Ibu buka link. Begitu Bapak dan Ibu ya. Itulah sekilas info atau selayang pandang kaitannya dengan informasi pengumuman dan ijazah elektronik yang akan diterima anak Bapak dan Ibu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang belum jelas atau belum ditanyakan lewat Pak Haji Sarif atau terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Wahab, Wakil Bidang Akademik. Bapak Ibu izin saya mau menyampaikan lagi sedikit mengenai lini masa penerimaan siswa baru. Lini masanya itu mulainya 26 Mei sampai 10 Juli Bapak Ibu. Jadi dihitungannya mulai dari pengajuan aku, mulai dari pra pendaftaran 26 Mei. Maaf ya ini pra pendaftaran jenjang SMP SMA dan SMK dibuka pada 19 Mei sampai 12 Juni. Pengajuan akun mulai 26 Mei. Itu untuk SD Bapak Ibu. Kalau yang mau masuk SD, hari ini mulai pengajuan akun. Untuk SMP, yang mau masuk SMP, itu mulai 2 Juni. Pengajuan akunnya. Sedangkan anak dari Bapak Ibu karena udah lulus 277 nanti, mulai pengajuan akunnya adalah tanggal 5 Juni. Seperti tadi Bapak Ibu membuka link SPMB Jakarta Go ID. Klik pengajuan akun. Nanti akan diverifikasi oleh satuan pendidikan di mana Bapak Ibu memilih tempat pengajuan akunnya, tempat verifikasi akunnya. Tapi diingat Bapak Ibu tanggal 5 untuk SMA Bapak Ibu dan SMK. Ini lini masa untuk jenjang SD. Ini jenjang SMP. Kita SMA. Ini Bapak Ibu. Untuk jalur afirmasi dan prioritas pertama itu 16 Juni sampai 4 Juli.
Yang prioritas pertama itu tadi adalah anak dari tenaga kesehatan yang meninggal. Terus 16 Juni sampai 20 Juni jalur afirmasi prioritas pertama untuk anak penyandang disabilitas. Kalau yang 16 Juni sampai 14 Juli, 16 Juni sampai 4 Juli itu tadi, jalur afirmasi prioritas pertama untuk anak panti, ya, panti sosial, ya, itu Bapak Ibu, bersama anak tenaga kesehatan yang meninggal, yang penanganan COVID. Itu jalur afirmasi. Terus jalur afirmasi prioritas kedua itu tanggal 23 sampai 28 Juni. Itu untuk bagi pemegang kartu Jakarta Pintar Plus, ya, dan anak pekerja buruh, ya. Terus jalur prestasi akademik dan non akademik itu 16 Juni sampai 20 Juli. Maaf. 16 Juni sampai 20 Juni. Sedangkan untuk jalur domisili 30 Juni sampai 4 Juli. Nah, jalur mutasi 16 Juni sampai 4 Juli. Terus kalau masih ada kuota di satu SMA itu dibuka lagi tahap kedua yaitu 7 Juli sampai 10 Juli. Nanti akan diumumkan sekolah-sekolah mana aja yang mengikuti tahap kedua untuk SMA dan SMK. Lini masa SMK sama pada intinya dengan SMA tadi. Ini SLB dan PAUD. Sedangkan lini masa untuk PMB bersama itu tahap pertama 16 Juni sampai 20 Juni. Tahap kedua 23 Juni sampai 28 Juni. Tahap akhir adalah 7 Juli sampai 10 Juli. Itu Bapak Ibu sekalian lini masa untuk kegiatan PMB kita. Maaf saya belum foto. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya ambil foto dulu untuk dilaporkan. Baik, ada yang angkat tangan. Saya lihat ini Sinta Luna, terus Santi, Lala dan ya ini yang angkat tangan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Oh, Pak Yudi Anggoro, ya silakan. Iya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, saya ingin bertanya Pak mengenai umur Pak ya. Kan itu untuk jalur afirmasi yang KJP tetap diberlakukan apa gimana Pak? Misalkan umurnya agak kurang gitu Pak. Ya Pak. Maksudnya umurnya muda gitu. Iya Pak, benar Pak. Oh ya. Yang tadi Bapak jalur apa? Jalur domisili? KJP, ya, afirmasi KJP. Pak. Oh,
diseleksi nilai dulu. Kalau nilainya Oh bagus, gitu. ya nilainya bagus, itu diprioritaskan. Enggak, ya oke, terima kasih Pak. Terus yang lain-lainnya Pak tetap pakai umur juga Pak? Kan tadi umur yang diperlihatkan Enggak yang maksimal. domisili atau apa gitu Pak? Hah? Iya, kalau jalur domisili itu nilai juga yang dihitung, yang Oh, diutamakan. Baru prioritas 1, prioritas 2, dan seterusnya. Jadi nilai dulu, misalnya begini Bapak Ibu. iya Pak. Misalnya anaknya Bapak ini prioritas 3 di jalur domisili itu, bukan merupakan prioritas pertama. Tapi nilainya paling tinggi, berarti ya bisa nomor urut pertama nanti. Gitu. Sedangkan umur, kalau jalur tadi jalur prestasi, jalur domisili kan tadi, ya, Iya, nilai jalur domisili sama afirmasi Pak. Iya, sama. Yang afirmasi kan ada prioritas-prioritas itu, Bapak. Biasanya dikit kalau Iya. jalur afirmasi itu. Iya Kak. Ya. Kalau yang tahun lalu kan sepertinya banyak juga orang tua yang karena anak-anaknya masih muda kan, umurnya masih belum cukup, akhirnya terlempar juga Pak. Iya kan? Oh, Ada yang iya. masuk umurnya iya udah 16 tahun baru masuk SMA, SMP gitu kan. Iya. Kalah Ya, Pak. betul, karena kalau tahun ini nilai tetap prioritas utama sekarang. Ya itu sih Pak yang saya mau tanyain Pak. Ya. Oh, berarti sekarang nilai dulu ya umur yang kedua ya. Iya, Oke. tetap nilai diutamakan juga pas sekarang. Iya, maksudnya istilahnya lebih fair lah gitu ya. Iya. Jadinya nilai dulu gitu. Iya, betul. Oke. Oke, makasih Pak Syarif. Sama-sama, Assalamualaikum, Pak. Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Pak. Oh iya, Pak Syarif. Bu Jasmine. Jasmine ya, silakan. Oke, ntar yang lain. Ya, Pak Syarif. Assalamualaikum. Saya wali murid dari Jaiden, Pak, 9B. Saya mau tanya, Pak, kalau untuk tadi yang masalah pra pendaftaran, kebetulan anak saya mau sekolah pindah ke luar kota. Ya. Ya, Pak, ya, ke Jawa Barat. Nah, tadi kan informasinya untuk kebetulan saya ada mutasi kerja ya, Pak. Ya. Nah, kalau untuk mutasi kerja itu tadi yang saya dengar harus tetap ada dokumen yang menyatakan bahwa sudah tinggal selama lebih dari 1 tahun dari kakak ya, Pak ya. Ya. Benar gitu, Pak. Kalau nggak salah tadi saya dengar persyaratannya. Baik. Itu kan persyaratan kalau mutasi ke DKI Jakarta. Kalau ada yang kerja di luar DKI Jakarta, terus mau masuk daftar anaknya di jalur mutasi, dia bisa mengirim surat pindah tugas dan kakaknya itu sudah pindah setahun yang lalu atau dihitung per 1 Juli itu sudah setahun pindah kakaknya. Tadi saya dengar ibunya Jasmine sekarang mau sekolah ke luar DKI gitu. Iya, betul, Pak. Kalau ke luar DKI itu ada aturan atau jadwal yang berbeda dengan DKI Jakarta. Intern pemerintah Jawa Barat yang mengatur sistem penerimaan murid barunya. Kalau kami kebetulan pas hari ini belum mendapatkan informasi bagaimana sistem penerimaan murid baru yang ada di Jawa Barat, Bu. Mungkin Ibu kalau ingin menyekolahkan anaknya di luar DKI itu boleh nanya informasi
terkait di mana ibu mau menyekolahkan anaknya, misalnya di Depok. Nah, berarti kan pemerintah Depoknya sendiri, bupatinya atau wali kotanya punya tata tertib dan lini masa tersendiri untuk penerimaan murid barunya. Di Bekasi mungkin ada Bupati Bekasi, ada. Kalau kita ini kan berdasarkan surat dari keputusan gubernur, surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, surat keputusan Gubernur DKI Jakarta. Itu menjadi aturan yang ada di DKI Jakarta, Bu. Baik. Gitu ya, Baik, Bu? Pak. Kalau Iya. gitu saya harus menyesuaikan dengan peraturan daerah setempat ya, Pak ya. Iya, betul, Baik. betul. Terima Baik. kasih. Iya. Baik, Iya. Pak. Terima kasih Pak Iya, terima Sarifudin kasih. atas Sama-sama. informasinya. Yes, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, suaranya mamanya Cinta. Oke, silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Silakan. Ini saya mau menanyakan untuk SPMB bersama, kayak model kayak dulu kan sistemnya sistem PPDB bersama ya. Ya, itu pendaftarannya tanggal 5 Juni apa gimana Pak? Iya, tadi sesuai dengan lini masa tadi adalah bersama ya. Iya, bersama. Lini masanya adalah tahap pertamanya mulai 16 Juni, Bu. Oh, 16 Juni. Iya, sampai 20 Juni. Serentak itu SMP, SMA, SMK, swasta. Oh, swasta. Kalau untuk kita daftar ke negeri sama swasta bisa dibarengin nggak, Pak? Nggak bisa ya? Nanti kan bantu jawab tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Harus Jadi salah satu ya, Bu? Iya, ya betul. Ya. Mungkin karena jika ibu melakukan di swasta ya, di negeri ya misalnya. Nah, ibu diterima di dua-duanya, salah satu pasti kan ibu milih salah satu. Nanti ibu malah kena dis gitu. Oh, ya. gitu. Ya misalnya nanti akhirnya ibu diterima di negeri iya, di swasta iya. Nah, ibu kan milih salah satu. Nah, nanti ibu nanti masuk ke dis gitu loh. Ya. Yuk, makasih. Iya. Ya. Dipersilakan yang lainnya. Tadi. Assalamualaikum Pak Sarifudin. Bu Mama Esenia, silakan. Iya. Saya mau tanya Pak. Ya. Saya kan aktif di OSIS, aktif di Eskul sama Adipura. Itu nilainya dapat nggak Pak ya? Tiga-tiganya apa cuma salah satu? Mau tanya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Aktif di Eskul, aktif di OSIS. Iya Pak. Terus di Adiwiyata ya? Iya Pak. Oh ya. Di Sidanira kan sudah diambil ya, Ibu? Artinya ya sudah Pak. Sudah. Ibu lihat di situ kalau nilai OSIS-nya kan ada di situ. Nilai prestasi eskul misalnya Ibu berarti ya. Belum Pak. Belum ada Pak, cuma nilai itu doang, nilai akademik doang yang saya lihat Pak. Oh, terus di OSIS-nya sebagai apa, Bu? Ke anggota ya, ketua koordinator sebagai koordinator Pak. Iya, koordinator eskul apa OSIS, Bu? OSIS, kalau di eskul ketua eskul. Ketua eskul apa, Bu? Musik ya, musik. Ketua eskul musik. Olahraga. Tahun kemarin kan, Bu, waktu dia kelas 8? Iya, betul Pak, betul Pak. Eskul musik. Iya. Ya, pembina musiknya Pak Vici. Betul Pak, betul. Ya. Kalau sekarang itu untuk nilai eskul, nilai OSIS itu sudah ke input semua, Bu, sudah ada nilainya semua di Sidanira, Bu.
Kalau sekarang saya baru dengar dari Ibu, ya saya kaget loh kok masih ada yang nanya mengenai nilai ini. Karena nilainya itu sudah ada di Sidaniranya tertulis di situ eskul apa OSIS. Oh gitu ya Pak, saya belum. Saya lihat cuma nilai akademiknya aja Pak. Oh, nilai akademiknya aja. Nanti boleh Ibu ke sekolah supaya kita bisa menelusuri kalau memang anak Ibu ketua eskul. Karena ketua-ketua eskul semua sudah diinput dari bulan-bulan kemarin. Sekarang sudah ambil, udah pegang nilai semua. Sekarang udah pegang nilai. Si Danira tinggal daftar sekarang. Gitu, Bu. Oh, baik Pak. Baik, saya kurang paham. Saya lihat sih daftarnya hasil belajar cuma nilainya 87,53 ini aja. Ya, jadi saya pikir mana nih? Saya nggak lihat yang lainnya. Nggak paham saya Pak. Yang bawah Bu, yang paling bawah. Ada di paling bawahnya itu Bu. Oh, ada di Pusdakom. Itu ada kodenya ya? Oh, dibuka gini. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya Pak. Saya kurang paham. Iya boleh nanti nanya ke wali kelas atau ke sekolah boleh Bu nanya biar jelas gitu Bu, biar kita jelaskan di sini gitu ya Bu. Maaf ya Bu. Ya terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang angkat tangan banyak juga ini. Pak Muhammad. Ya salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Runi Ahmad. Iya. Izin bertanya ini mengenai berarti mulai pendaftaran itu tanggal 5 Juni ya? Mulai? 5 Juni. Iya. Berarti kalau sekarang nggak usah pendaftaran dulu ya? Iya, sekarang belum bisa. Ya tentu saya. Oke, siap itu aja sih. Ya. Sama-sama, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi? Ya Pak, saya mau tanya Pak. Oh, Andi Mas. Ya. Mau tanya masalah SPMB bersama ya. Kan katanya kan harus dari info dari mana? Info dari sekolah asal. Itu dipintain dokumen nggak dari sekolah asal itu? Atau gimana? Untuk pendaftaran? Ya. Iya. Pendaftaran Ibu pakai Sidanira. Sidanira kan sudah dibagi kemarin. Sidanira aja apa ya? Sidanira saja. Ibu klik pengajuan akun di link SPMB Jakarta Go ID. Ya. Gitu. Nanti Ibu tinggal buka di situ, akan disampaikan sana mengajukan persyaratan yang harus diunggah. Tapi Ibu cara masuknya adalah pakai Sidanira. Oh. Iya. Iya. Karena di Sidanira itu ada nomor, ada IDSN, ya lewat itu nanti ditanya, nanti diklik, diinput. Setelah Ibu mengklik pengajuan akun. Anak Ibu mau masuk SMA apa masuk SMK? SMA. SMA boleh. Setelah ngajuin akun di lewat SMA, terus setelah itu daftar di SMA, terus kelempar mau masuk pilih SMK lagi ya boleh. Tapi akunnya tidak perlu dibuat akun lewat SMK lagi, nggak perlu. Cukup satu kali aja pengajuan akun. Online apa bukan offline? Online. Bisa nggak offline? Online, selalu online. Pakai HP bisa. Kalau swasta Pak? Swasta? Oh, kalau ya swasta juga online kalau SPMB bersama.
Yang tadi sekolah swasta yang bersama itu kan, kalau swasta yang tidak termasuk SPMB bersama, silakan datang ke sekolah swasta yang dituju. Oh, secara offline ya? Iya, Datang langsung ya? iya, offline datang langsung. Ibu lihat dulu, survei dulu sekolah yang diinginkan yang di swasta itu. Gitu. Oke. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Pak Syarif, aku Assalamualaikum. mau izin Pak Syarif. Oh, Pak Yudi. Iya, izin Pak ya, udah selesai Pak ya, semuanya Pak ya. Oke, boleh nanti. Oke, ayo silakan. Udah, makasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak, sehat selalu. Salam, alhamdulillah sehat, terima kasih. Halo, assalamualaikum Pak. Oh, ini Pak Yudi tadi yang mau nanya, nggak jadi? Enggak, aku nggak nanya Pak, aku mau pamit mau keluar Pak. Oh iya, boleh. Iya. Silakan. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, assalamualaikum Pak. Oh, salam, mamanya Kanaya, silakan. Ya, maaf nih Pak sebelumnya. Setelah tadi saya mendengar yang ibu sebelumnya ibunya Tama kan mengenai Sidanira ya Pak ya. Iya. Untuk Sidanira itu yang non akademiknya itu tadi Bapak bicara udah termasuk lihat di kode di sebelah mananya ya Pak? Oh, bukan kode. Tertulis itu ikut OSIS ada tulisan di bawah pengurus OSIS, pengurus eskul. Tidak ada nih, saya pegang Sidaniranya nih Pak. Masih asli murni akademik, non akademiknya belum masuk. Waktu kemarin, bulan-bulan kemarin kan ada waktu sanggahnya itu, waktu nginput, anak ibu sebagai apa di OSIS atau di eskul, Kanaya? Bendahara dan ketua paskib. Oh, bendahara dan ketua paskib. Iya, betul. Oh. Ada, Bu. Udah masuk ke nilainya karena udah diinput semua oleh operator. Izin Pak. Assalamualaikum, izin Pak. Tapi di Sidanira sayanya belum ada nih Pak, masih yang asli. Assalamualaikum, izin Pak. Oke, izin. Oke, entar dulu ya. Entar dulu Mama Kanaya. Ibu. Ini saya Bu Siti. Ya, silakan Bu Siti. Iya, saya ingin menambahkan. Jadi ada 2 kali pembagian kertas ya Pak ya, Bu. Jadi yang pertama itu memang ada tambahan nilainya untuk yang OSIS, untuk yang ekskul. Itu untuk yang kertas pertama memang ada dan sudah dimaterai. Ya, dan sudah ditandatanganin di materai. Kemudian pembagian kertas yang kedua itu yang terbaru yang kemarin itu memang pure hanya nilai saja. Jadi semester 1 sampai 5. Memang saya lihat di situ tidak ada nilai ekskul atau OSIS dan lain-lain. Tapi yang kertas pertama yang di materai itu memang sudah ada. Itu aja sih Pak, kayaknya ada kekeliruan, ada. Jadi memang ada 2 pembagian kertas. Kayak Ya, gitu Pak. Iya, artinya sudah nilainya udah kita input semua kok. Kemarin itu nggak ada yang Sudah, insya Allah sudah. Mungkin sekarang print outnya mungkin beda gitu sehingga orang tua iya jadi bingung ya. Iya, jadi bingung. Ini Maaf ya Bu Siti, Pak Sarif. Ya, berarti yang ada materainya masih ada di sekolah ya? Iya, masih di sekolah. Itu berarti Ibu sudah menyetujui. Iya. Nah, terima kasih Pak, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Udah jelas saya. Oke, makasih. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak, untuk tahun ini kalau masuk SMA itu nilai Sidaniranya berapa ya Pak? Oh, tergantung sekolah masing-masing Bu. Tahun kemarin misalkan SMA 110, tahun kemarin paling tinggi 91 mungkin ya. Ini kan Ibu lihat juga, bisa kok dilihat sekolah-sekolah itu tertinggi nilainya kemarin tahun 2024 itu berapa, terendah berapa. Sehingga Ibu bisa, oh anak saya bisa diterima di sini gitu. Jadi kita tidak ada secara menyeluruh nilainya misalnya paling tinggi 90, paling rendah 80.
Untuk tahun ini nggak ada karena tergantung dari peminat di sekolah SMA SMK masing-masing. Kalau peminatnya banyak maka nilai yang diambilnya